Ya, jadi ini adalah laptop Advan Workplace saya yang mengalami masalah di mana si layarnya ini pada bagian engselnya ini, dudukan engsel yang ada di layarnya patah, jadi si bezelnya ini ngangkat dan nggak bisa atau susah ditutup. Misalkan ditutup kayak gini, misalkan dibuka dengan penuh, bezelnya ngangkat. Untuk dudukan di bagian layarnya ini dikasih epoksi, belum coba sih. Jadi rencananya si layarnya ini mau dilepas dulu dari bodi utama biar ngerjainnya lebih gampang. Jadi untuk buka bagian bawah dari si Advan Workplace ini ada beberapa baut yang perlu dibuka. Yang expose ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan dibalik si karetnya ini juga ada 1, 2, 3, 4. Ini ada lubangnya 2 tapi yang ada bautnya 1. Panjangnya beda-beda, ada yang pendek, ada yang agak panjang. Pendek, panjang, panjang, panjang. Jadi di bagian kaki sini kan ada karetnya aslinya, ini nggak ada baut. Sebelum bongkar-bongkar pastiin laptopnya udah mati, sukan yang di hibernate atau sleep, takutnya udah semua. Sekarang kita buka, tapi hati-hati ngebukanya karena ini bagiannya terbuat dari metal, agak tajam ujung-ujungnya, ngebukanya agak susah. Hati-hati kalau pas ngebuka, takutnya tangannya nyentuh tombol power, takutnya nggak nyala kan, gimana. Kadang pakai yang plastik ini agak susah, kayaknya metal gini, walaupun harus hati-hati, kalau nggak hati-hati bisa aja lecet. Hai, tajam guys, akhirnya kebuka juga. Nggak tahu gambarnya kelihatan atau enggak nih. Ini jadi bagian bawahnya kayak gini, engselnya yang angkat. Kalau dari atas bagian kanan ini ada SSD, di sini masih ada 1 slot kosong lagi. Untuk memori nggak bisa di-upgrade. Ini kipasnya ada 2. Kemudian untuk dudukan engselnya ada di sebelah sini 1, yang sebelah kiri dari atas. Sini juga ada. Nah, ini saya mau coba, kita kalau bisa si monitornya ini atau layarnya ini mau dicabut dulu displaynya. Saya belum pernah coba juga. Dan juga kemudian engselnya dilepas biar ini lebih gampang. Dan juga kayaknya yang dari monitor atau layar ini ada 2 kabel, satu di sini. Kayaknya ini ke modul WiFi MediaTek bla bla bla. Kemudian untuk modul monitor atau layarnya kayak sebelah sini. Ini fleksibel LCD-nya udah berhasil dicopot, emang agak susah. Dia jadi nyopotnya dia di pojok-pojok ini agak keras dibukanya. Top. Akhirnya buka. Selanjutnya kita mau coba untuk buka engselnya. Oh ya, sekalian juga karena ini bongkar-bongkar bagian dalam biar lebih aman, si soket baterainya dilepas, dia dari sebelah sini. Ini sebelah kanan, kalau kelihatan dari bawah dia ada 3 buah baut.
panjangnya juga beda. Yang ini panjang, yang ini pendek, yang ini juga pendek kayaknya. Dua ini pendek, satu panjang. Selanjutnya kita ke bagian yang sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini saya juga waktu kuliah dulu laptopnya pakai IdeaPad 300 atau 310. Kayaknya masalahnya kayak gini juga, ada bagian-bagian dari frame yang patah. Nggak tahu nih, apa bisa pakai ginian juga diperbaikinya. Belum dicoba nanti. Empat. Wow, lihat ini. Wow, ngangkat guys. Layarnya enteng juga ternyata. Ini sekarang jadi headless Walk Plus. Di internet saya pernah lihat ada yang namanya tren headless MacBook. Jadi kayak MacBook M1 gitu yang baru. Kalau nggak salah dia kan mesinnya masih normal tapi layarnya rusak. Dijual dengan harganya murah. Ya gitu. Jadi yang dipakai mesinnya doang, layarnya pakai monitor biasa. Ini kita udah cabut. Tadi saya udah bongkar dan udah ngerekam, udah ngejelasin agak panjang. Pas saya taruh di tripod, ternyata si holdernya neken tombol power, jadinya ke stop videonya. Nah, jadi ini layar dan mesin utamanya udah berhasil dilepas. Ini sebelah kiri layar dari depan, engselnya masih berfungsi. Apakah nanti saya mau pasang epoksi juga biar lebih kuat? Saya masih belum tahu. Tapi kalau misalkan mau coba putar pakai tangan, ini lumayan berat ini. Pantas saja dudukannya kalah. Nah, ini engselnya yang rusak. Sebenarnya engselnya nggak rusak sih, tapi dudukannya yang rusak. Noh, ini dudukannya harusnya kan ada dua skrup atau baut, saya masih kurang paham betul. Bocor ya. Sekarang saya mau coba posisinya gimana. Ini nanti aja. Kan leadnya, jadi nggak usah saya buka semua deh bezelnya. Fokus nggak sih? Jadi posisinya begini. Nah, seperti ini. Mungkin nanti akan disesuaikan dulu. Kemudian ya intinya ntar mau diepoksi, posisinya kayak gini. Selanjutnya ke barangnya, lem epoksi. Saya beli di toko bangunan, harganya 20.000. Kalau beli online saya cek-cek harganya, kalau tidak salah ada yang mulai 8 ribuan sampai 20 ribuan ada, tergantung tokonya. Dextone adalah lem yang dibuat dari bahan berkualitas tinggi. Penggunaan bisa untuk besi, baja, tembaga, plastik, kayu, keramik, dan aneka bahan lainnya. Ini kan metal dan plastik, berarti bisa secara teknis. Kemudian kita lihat panduannya. Yang pertama, campurnya ini kan ada dua bagian. Yang pertama ada epoksinya, kemudian ada hardenernya buat pengerasnya mungkin. Perbandingannya 1:1. Aduk. Harus diterapkan dalam jangka waktu 5 menit. Kemudian mulai mengeras atau di clamp sekitar 10 menit. Ya, kita nanti clampnya untuk hasil maksimal lebih dari 3 jam aja. Ini ada produk Dextone.
Ya begitu. Kemudian ini di tengahnya ada kayak sendoknya buat aduknya. Kita coba saja. Kita unboxing dulu epoksinya. Epoksi hardener, epoksinya, dan juga sendok. Kita coba buka dulu. Dia masih segel. Untuk membukanya tinggal di hardener yang ujungnya putih, epoksinya yang hitam. Kita butuh tempat sebagai material pengaduknya. Oke, pakai ini kardus. Pertama epoksinya ini nggak diisi, serius. Buka dulu. Saya baru pertama kali ini pakai barang-barang epoksi kayak gini. Udah kebuka. Selanjutnya hardenernya. Kalau kena tangan bekas atau enggak ya? Buka udah. Plastik steel epoksi. Ini nggak langsung keluar banyak ya. Nah, ini epoksinya. Kemudian si hardenernya. Ini banyakan hardenernya deh. Ini baunya agak kuat yang hardener. Mix it up. Gini-gini ya. Mix it up. Oh ya, ini kita mulai 2334 kayaknya. 35. Jangan sampai 5 menit. Oh, atau lebih dari 5 menit. Kurang deh. Ini kurang. Let's mix it even more. Ya, kena meja, kena tangan. Ini kabel. Mix. Ini kamera pindah dulu. Di zoom lah. Ini udah tercampur. Jadinya warnanya abu-abu, hitam campur putih. Kita pasin dulu dia nempelin. Aduh. Di sebelah mana? I quite messed up. Magnetnya hilang lagi dong. Ini pokoknya di sebelah sini. Place it up like this. Yes. Ya, mulai mengeras 5 menit. Hati-hati kena layar. Ya, kena full tabnya. Ini dengan kayak gini otomatis garansi void nih kayaknya. Tapi kemarin aja dibilang ini nggak tercover garansi, ya udah. Untuk ditawarin sih
ganti si frame-nya sekitar 300 sampai 350, tapi saya nggak ambil. I take back the laptop, or I took back. Ya, kabel antenanya kena epoxy dong. Ini sebagai pembelajaran juga, to do the work cleanly. Saya ngira bakal lepas si bezelnya sepenuhnya, ternyata enggak. Wah, ini mulai mengeras sih si epoksinya. My hand is dirty. Ini udah mulai keras si campurannya. Tuh nih, ini sudah keras. I don't. Ini epoksiin lagi nggak ya? Nyampur lagi ya? Soalnya sini ada yang belum kena nih. Dah, kotor. Oke, saya kurang cepet ini adonannya. Ya, gitulah. Ya, namanya DIY. Gak akan serapih pabrik. Ini kan kagak masuk lagi. Is it work? Kalau gagal gimana ya? Udahlah. Clamp. Clampnya pakai jepit jemuran. Bukan pakai clamp industrial. Udah, gini dulu aja. Sekalian juga mau bersihin tipis-tipis di bagian fan-nya, ini udah berdebu. Ya, idealnya sih pakai yang kuas pembersih gitu, tapi nggak ada kayaknya. Pakai tisu. Bagian bawah juga sementara nunggu pagi dirapiin dulu, tutupin. Headless Walk Plus jadi mini PC. Ini nggak bisa dipasang karena dia masangnya ke engsel. Selanjutnya ada pasien satu lagi nih, saya pikiran aja ngebuka laptop lama yang masalahnya ternyata sama di engsel juga. Kayaknya mesinnya masih bisa deh, saya terakhir pakai ini kalau nggak salah dinyalain 2020. IdeaPad kurang ingat 310 atau 300, kayak 310. ini ada banyak, udah kondisinya udah jelek banget, udah lecet, kemudian ada bump begininya. Ini sebenarnya karena saya salah pasang baut atau skrup yang kepanjangan jadi nembus ke bodi. Kita lihat ini speknya Intel i5 Gen 7. Kemudian dia masih pakai hard disk 1 tera, RAM-nya 4 GB. Dia belum pakai SSD. Nah, ini Intel-nya. Dan juga ini lebih parahnya dari yang Advan tadi. Dia sampai bodinya pada pecah. Wow. This comes out. Bodinya sampai pecah gini dia. Dulu saya nggak tahu tentang teknik-teknik epoksi. Kayaknya dulu kalau misalkan, ini misalkan aja udah terjadi, misalkan saya udah tahu, mungkin saya akan perbaiki. Ini kasusnya mirip banget sama Advan ini. Dan juga ini buat pengikat-pengikatnya, baut-bautnya udah pada hilang. Udah, ini udah hancur banget, tapi sebenarnya mesinnya masih nyala ini. It's
Wow, ini mes banget sih. Naruhnya juga agak susah. Wow, what a mess. Ya, jadi sekarang udah jam 6.30 paginya. Kita mau coba lanjutin lagi. Sebelumnya mau dibikin dulu sekalian laptopnya. Udah dijepit semalaman, sekarang udah mulai rapat, tapi ini kayaknya ada sedikit technical issues, agak ngangkat sebelah sininya atau karena epoksinya ketebelan sebelah sini atau gimana. Sekarang kita lanjut pasang. Semalam bagian ininya saya pasang dulu biar rapi tempatnya. Kita lanjut lagi, Pak. Ini di pencet tombol power nggak akan nyala karena baterainya masih belum dicolok lagi. Oh iya, yang laptop Lenovo saya yang udah itu yang rusak juga, yang engsel yang rusaknya juga sebelah kanan. Yang ini buat antena, yang ini buat display. Nah, setelah dicek ternyata yang kan ada dua, hitam sama abu-abu. Yang hitam ini yang di atas, yang ini yang abu-abu, yang hitam. Tadinya saya kirain yang hitam berarti yang hitam, yang putih ini berarti yang abu-abu, ternyata enggak. Lanjut kita pasang. Selanjutnya bagian display. Ini pasti semalam agak susah. Apakah pasang ini juga susah? Klip, klip sudah, dua klip sudah terpasang. Selanjutnya ini baterainya belum dipasang sih. Pasang dulu bracket ininya atau pasang baterai dulu ya? Hmm. Wow, akhirnya bisa nutup lagi. Walaupun ya ngangkat karena ini bagian sini nggak nutup dengan rapet, jadinya nggak ngangkat. At least masih bisa dimasukin tas sih. Lumayan lah. Ngangkat sebelah kanannya, pada nggak bisa ditutup. Saya pasang dulu. Jadi sekarang laptop tengah, jangan dari sini atau yang dari satu sisi aja. Mau bisa dua-duanya. Tuh masih bisa buka satu. Ah, nggak bisa. Udah nggak bisa. Ah, sini nyala, display belum muncul. Itu displaynya yang rusak, guys. Akhirnya nyala.
Kok lama ya? Display nyala, kok kayak gini? Apa gara-gara baterai yang dicabut dari BIOS yang reset atau gimana? Tungguin dulu dah. Tegang juga nih. Tadi display Advan udah nyala. Advan nyala lagi. Keyboard bisa. Agak lama ya. Mungkin karena dia cabut baterai. Jamnya masih jam 10 semalam. Lanjut pemasangan skrup. Ini kayaknya yang di samping-samping ini agak miring, apalagi yang di bawah sini masangnya agak miring gini, jangan langsung putus, tegak terus. Nah, selesai.